Selamat hari Minggu dan salam sejahtera buat Bapak Ibu sekalian. Kita sama-sama bersyukur di hari ini Tuhan kembali memberikan kita waktu untuk kita boleh bersekutu. Saat ini Bapak Ibu memulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita ambil waktu teduh sejenak. Kita arahkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti seluruh rangkaian ibadah di pagi hari ini. Amin. Membuka ibadah kita, bersama kita kidungkan sebuah lagu yang berjudul There is a Redeemer. Bapak Ibu, mari kita ambil waktu saat ini untuk mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita yang mungkin ikut kebaktian ini bersama-sama dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini dari kediaman masing-masing. Begitu juga Bapak Ibu yang saat ini mengikuti ibadah di lapangan bola basket SD Holland Village. Mari boleh menyapa rekan kita samping kanan dan samping kiri. Walaupun kita tidak bisa memberikan jabat tangan, tapi saya percaya Bapak Ibu dengan sukacita mau menyapa rekan-rekan yang bersekutu bersama di pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama. Pertama, terkait dengan ibadah yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang. Tanpa terasa Bapak Ibu, kita sudah akan memasuki minggu Advent yang pertama, dan untuk ibadah kita di minggu yang akan datang akan dilayani oleh Bapak Philip Manurung. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada beberapa pengumuman. Seperti biasa setelah kebaktian kita akan melaksanakan ibadah untuk sekolah minggu, dan tautannya pasti sudah Bapak Ibu terima, telah dikirimkan oleh ibu-ibu yang melayani di Sunday School.
Dan begitu juga setelah ibadah ini akan dilaksanakan fellowship tentunya untuk Bapak Ibu yang menghadiri ibadah onsite. Dan selanjutnya Bapak Ibu ada info juga terkait dengan ibadah pada tanggal 13 Desember nanti. Jadi sesuai dengan rencana yang telah diinformasikan beberapa waktu lalu, kita akan melaksanakan congregational meeting. Jadi sangat diharapkan bagi Bapak Ibu yang adalah anggota dari Christ Chapel Manado, terutama untuk Bapak Ibu yang memiliki hak memilih untuk boleh hadir bersama dalam ibadah onsite pada tanggal 13 Desember nanti, karena kita akan melaksanakan kegiatan yang penting terkait dengan jemaat kita. Jadi mari kita boleh saling mengajak satu dengan yang lain, memastikan pada hari tersebut boleh hadir bersama-sama di ibadah di lapangan basket Sekolah Dian Harapan Holland Village. Itu saja untuk pengumuman di pagi hari ini. Dan saat ini mari kita berdiri. Dan bersama kita akan membacakan dari Yesaya 66 ayat 12 dan dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Mari kita lanjutkan bersama-sama. Bulan berganti bulan, dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mari bersama kita kidungkan lagu yang berjudul Terpujilah Allah dengan hati yang kita arahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa untuk sebagai doa pembukaan dan kita akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami.
Allah Tritunggal yang pengasih dan penyayang, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini, untuk persekutuan yang boleh ada. Kami berterima kasih kalau pada sepanjang 1 minggu ini kami boleh bekerja dan melaksanakan tugas yang telah Tuhan percayakan. Di pagi ini Tuhan berikan kami sekali lagi kesempatan untuk kami boleh beribadah, kami boleh dididik dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan kami mohon biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, biarlah Roh Kudus-Mu yang menyentuh hati kami, membuka hati kami untuk kami boleh berespons kepada kebenaran firman-Mu yang nanti akan dibicarakan, yang akan diberitakan. Kami percaya Tuhan yang akan memberkati seluruh rangkaian ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Kami yang datang dengan segala keberadaan kami, Tuhan yang mengetahui kami satu persatu. Mungkin ada di antara kami yang saat ini Tuhan sebenarnya sedang sakit, tapi kami mengusahakan untuk kami boleh hadir di tempat ini karena kami begitu rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mungkin ada juga di antara kami yang datang Tuhan dengan beban berat. Pikiran kami masih diliputi dengan berbagai macam persoalan yang belum bisa kami tinggalkan. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan menganugerahkan pada kami damai sejahtera saat ini, supaya kami benar-benar boleh memfokuskan pikiran kami untuk ibadah yang akan kami ikuti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam nama-Nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mempunyai orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, adalah suatu sukacita bagi kita ketika kita terus mengingat akan kasih kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang sejatinya pantas diberkahi, tapi Tuhan terus berkasih karunia dalam kehidupan kita. Biarlah saat ini ketika kita menyanyikan lagu yang berjudul His Mercy is More, kita boleh kembali diingatkan akan kasih kemuliaan Tuhan yang telah dicurahkan atas kehidupan kita orang berdosa. Dan kita sungguh berterima kasih untuk apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His mercy is more. What love could remember, what love could remember, no wrongs we have done. Omniscient, all-knowing, He counts not their sum, thrown into a sea without bottom or shore. Our sins, they are many, His mercy is more. What patience would wait as we constantly roam. What Father so tender is calling us home. He welcomes the weakest, the vilest, the poor. Our sins, they are many, His mercy is more. What riches of kindness He lavished on us. His blood was the payment, His life was the cost. We stood neither that we could never afford. Our sins, they are many, His mercy is more. Praise the Lord, His mercy is more, stronger than darkness, new every morn. Our sins, they are many, His praise the Lord, praise the Lord.
Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkatnya diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya setia padaku. Yesus segala-galanya setia padaku. Takkanku menyangkalnya, teman setiaku. Bersamanya tukang sesat, Ia menjagaku tetap. Ia tetap kawan erat sobatku. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Mari kita melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini dengan bersama. Saat ini kita akan membaca pengakuan iman yang akan kita bacakan secara komunal. Tuhan memanggil kita kepada iman dan pertobatan. Apakah perintah ke-8? Perintah ke-8 adalah jangan mencuri. Apakah yang dituntut melalui perintah yang ke-8 itu? Perintah yang ke-8 menuntut perolehan yang sah dan pengembangan kekayaan dan kepemilikan lahiriah untuk diri sendiri dan orang lain. Mari bersama kita mengaku dosa kita secara komunal. Bapak Ibu, sepanjang 1 minggu ini, sadar atau tidak sadar kita telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Mari kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Bapa Sorgawi, kami mempunyai masalah yang bernama dosa. Itu menahan kami sehingga tidak hidup bagimu setiap hari. Karena kami tidak hidup bagimu, kami tidak mencukupkan diri kami sesuai firman-Mu. Karena kami tidak mencukupkan diri sesuai firman-Mu, kami mencuri. Kami mengaku kami bersalah. Kami membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami ingin hidup bagimu. Kami ingin mencukupkan diri sesuai firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Dan saat ini mari kita menghampiri takhta kasih karunia Tuhan. Secara pribadi kita mengaku segala dosa dan pelanggaran yang telah kita lakukan melawan kehendak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang mengetahui segala pikiran kami, segala kebusukan hati kami,
nyata di hadapan Engkau. Tapi saat ini Tuhan, kami datang mengaku di hadapan-Mu. Kami merendahkan diri, kami datang dengan hancur hati Tuhan. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyucikan kami. Dan biarlah Tuhan kembali membangkitkan kami, roh kami, untuk kami boleh mempunyai kegirangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan yang pagi hari ini diambil dari Mazmur 65 ayat 3-4. Engkaulah yang mendengarkan doa. Kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Bapak Ibu, saat ini mari kita kembali berdoa dan kita boleh menaikkan doa-doa yang telah kita persiapkan. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti kami rasakan. Di hari-hari kehidupan kami saat ini, kami sungguh merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, selama lebih kurang 9-8 bulan terakhir ini Tuhan, Tuhan kembali mengajarkan kami satu pelajaran berharga bahwa sungguh kami adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berdaya. Tidak ada yang bisa kami banggakan dan kami anggap sebagai sesuatu yang bisa kami gantungkan harapan kami dalam kehidupan kami selain Engkau. Bahkan berhadapan dengan makhluk yang tidak kasat mata Tuhan, kami dibuat berantakan, ekonomi bangsa kami hancur, dan kami melihat bagaimana orang-orang di sekitar kami banyak yang kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk segala kecongkakan kami yang selama ini kami terus tunjukkan. Ampuni dan kasihanilah kami. Bapa dalam kerajaan sorga, biarlah Tuhan yang terus menopang kami. Sungguh kami menyadari bahwa ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami, sungguh kami membutuhkan campur tangan Tuhan. Engkau menunjukkan bahwa di hadapan kami masalah tidak akan hilang begitu saja. Tapi kami mau percaya bahwa semua itu Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena sungguh Tuhan ingin mendewasakan kami. Biarlah Tuhan yang juga terus menopang kami dan memampukan kami untuk kami boleh melihat segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami dengan cara pandang Tuhan. Tolong kami Tuhan. Di tengah-tengah segala kesulitan yang sedang kami hadapi, biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Bapa di surga, di dalam rangkaian doa syafaat ini kami teringat untuk keberadaan jemaat kami, setiap kami yang menjadi anggota Christ Chapel Manado. Kami mohon belas kasihan daripada Tuhan untuk kami boleh terus dikuatkan. Tuhan, biarlah Tuhan yang membangun iman kami. Biarlah Tuhan yang terus menambahkan kerinduan bagi kami untuk boleh terus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah ibadah minggu seperti ini bukan hanya menjadi sekedar rutinitas, tapi menjadi momen sukacita yang kami nantikan tiap minggu. Karena kami percaya ini adalah momen yang Tuhan intervensi. Inilah momen ketika kami boleh melihat karya ilahi Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika firman-Mu boleh diberitakan, itu adalah kesempatan kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi melalui firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kalau ada di antara kami atau keluarga kami yang mungkin mulai tidak terlalu menginginkan untuk datang ibadah, tolonglah Tuhan untuk kami juga boleh menjadi alat-Mu untuk boleh mengingatkan keluarga kami ini, saudara-saudara kami. Dan untuk saudara-saudara kami ini Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong mereka untuk mereka boleh terus merindukan Tuhan. Biarlah mereka terus menyadari bahwa hanya dalam Tuhan mereka menemukan sumber sukacita dan damai sejahtera dan rasa aman yang tidak pernah akan bisa ditawarkan oleh dunia ini. Tuhan, kami saat ini berdoa bagi bangsa dan negara kami, terutama kondisi di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado menjelang pelaksanaan pilkada tanggal 9 Desember nanti. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus menolong kami, untuk kami boleh terus mengusahakan persatuan di antara kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengikuti kata hati kami yang sebenarnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan.
Kami mohon biarlah Tuhan yang menopang kami untuk kami boleh terus melihat segala situasi yang terjadi sekeliling kami dengan cara pandang Tuhan. Kami percaya bahwa apa yang akan terjadi pada tanggal 9 Desember nanti Tuhan, siapapun yang Tuhan pilih, yang Tuhan tetapkan, itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk kami juga boleh menopang pemerintah kami, untuk mereka boleh bekerja dengan penuh integritas dan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan yang menolong mereka untuk mereka juga boleh mengusahakan kesejahteraan bagi kami orang-orang yang mereka pimpin. Kami juga berdoa bagi kondisi negara kami, berdoa bagi Presiden dan semua jajarannya yang sampai hari ini terus berjibaku Tuhan, mengusahakan segala sesuatu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah mereka juga boleh bergantung sepenuhnya pada Tuhan, terutama ketika ada anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan dalam pemerintahan. Biarlah Tuhan yang memakai mereka untuk menjadi alat-Mu yang efektif. Biarlah mereka boleh menjadi sumber solusi ketika Tuhan menggunakan mereka, bukan malah menjadi sumber masalah. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang terus Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kami. Kami percaya karunia-Mu Tuhan tidak pernah kekurangan dalam kehidupan kami. Dan itu boleh menolong kami untuk kami boleh hidup berkenan di depan Tuhan, dan kami boleh efektif dalam setiap pekerjaan yang kami kerjakan. Dan biarlah orang boleh melihat Kristus dalam kehidupan kami. Ini doa kami kepadamu. Kami persembahkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Bapak Ibu, di saat ini kita diberikan kembali kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Dan mari kita siapkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, dengarkanlah ayat Alkitab dari 1 Yohanes 3 ayat 17 sebagai ayat pengantar sebelum kita memberikan persembahan di pagi hari ini. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Sambil kita memberikan persembahan di pagi hari ini, bersama kita menyanyikan lagu yang berjudul Hidup Kita Yang Benar Haruslah Mengucap Syukur. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdiri dan kita akan doakan untuk persembahan yang telah kita berikan di pagi hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan untuk dipakai untuk pekerjaan pelayanan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap orang yang telah Tuhan percayakan untuk boleh mengelola persembahan ini, biar Tuhan yang menolong mereka, untuk mereka boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab dan dengan penuh sukacita untuk mengerjakan bagian mereka. Ini doa syukur kami kepadamu. Kami percaya berkat-Mu ada bagi kami dan Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami.
Demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur berterima kasih. Amin. Dan saat ini Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Reverend Yohanes Halim. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh dididik dalam kebenaran. Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Palembang, dan Christ Chapel Kupang. Saya bersyukur boleh kembali memberitakan firman Tuhan melalui mimbar Christ Chapel. Saudara, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 1 Tesalonika, pasal 5 ayat ke-12 sampai ke-15. Kita ingat, konteks pasal 4 dan pasal 5 adalah bagaimana Paulus memberikan panduan untuk hidup sebagai orang kudus. Mereka, jemaat Tesalonika, yang kebanyakan dari mereka bukan orang Yahudi. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang kudus karena mereka bertobat dan percaya kepada Injil Yesus Kristus. Nah, bagaimana orang yang belum pernah menjadi anggota keluarga Allah sekarang harus hidup sebagai anggota keluarga Allah di dalam sebuah komunitas gereja? Maka Paulus memberikan cara atau panduan mereka untuk hidup sebagai umat Allah. Saudara, dalam pasal 4 kita review sebentar. Bagaimana Paulus mengatakan Tuhan senang kalau umat Allah, orang-orang kudus Allah, sebagai status sebagai orang kudus Allah, hidup kudus. Baik secara tubuh maupun secara jiwa yang sudah dikuduskan. Tuhan senang ketika orang-orang kudus ini saling mengasihi satu sama lain. Dan Tuhan juga senang ketika mereka saling menguatkan satu sama lain menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pagi ini kita akan belajar nasihat Rasul Paulus bagaimana hidup harmoni di antara sesama tubuh Kristus. Saudara, bagian yang akan kita baca ini akan mengajarkan kita relasi antara pemimpin jemaat dengan jemaat. Dan antara jemaat dengan jemaat. Dua hal ini akan menjadi topik utama kita pagi hari ini. Mari kita membaca 1 Tesalonika 5 ayat 12-15. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semua. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah firman Tuhan yang kudus bagi kita umat Allah yang kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat berterima kasih atas kesempatan beribadah bersama pagi ini. Kami berterima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar. Kami berterima kasih atas Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang tanpanya kami akan benar-benar tidak memiliki harapan. Tuhan, kami mohon agar Engkau menolong kami dalam ibadah ini, agar kami memahami firman-Mu, agar kami menerapkannya ke dalam hidup kami. Tolonglah, ajarlah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami untuk lebih mencintai-Mu dan mencintai sesama kami seperti diri kami sendiri. Sehingga kami boleh terus memuliakan Tuhan. Dan kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara, seorang teolog atau pengkhotbah yang bernama Ken Hughes, ini adalah pengkhotbah yang sangat disukai oleh Pastor Neil Nielsen dan juga saya, pernah berkata demikian. To live above with the saints we love, oh, that will be glory. But to live below the saints we know, with the saints we know, well, that's another story. Ken Hughes ingin mengatakan bahwa
kita sebagai orang kudus Allah, ketika kita bertobat dan percaya Injil, kita adalah santa dan santo, kita adalah orang kudus Allah, dan kita rindu untuk bersekutu bersama orang kudus Allah yang lainnya, tapi di surga nanti. Tapi kalau sekarang kita harus bersekutu dengan orang kudus yang lain di dalam sebuah gereja, itu cerita yang lain. Saudara, adalah suatu kenyataan. Kita rindu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Kita rindu untuk bersama-sama bersekutu dengan orang-orang kudus, dengan orang-orang yang percaya. Tetapi saat ini juga kita juga mengalami hal-hal yang menyebalkan dengan orang-orang kudus di gereja kita, saudara. Nah, Rasul Paulus ingin memberi contoh bagaimana kita hidup bersama orang-orang kudus, tetapi di bawah kolong langit. Paulus tidak sedang berbicara nanti hidup di surga, tapi di bumi sebagai umat Allah. Bagaimana kita bersikap dan berelasi satu sama lain. Saudara, ayat kita pagi ini ingin mengatakan demikian dalam pasal 2a, pasal 5 ayat 12, bahwa Paulus mengatakan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih. Saudara, jemaat diminta untuk menghormati pemimpin dan menjunjung pemimpin mereka. Saudara, kata menghormati di sini memiliki makna to recognize. Mengenal atau kenali siapa yang menjadi pemimpin di dalam gerejamu. Siapa yang menjadi pemimpin yang mengerjakan tugas sebagai pemimpin, yang menjalankan fungsi sebagai pemimpin. Dan menarik untuk kita perhatikan, Paulus ketika bicara mengenai pemimpin di gereja selalu bicara dalam bentuk plural, mereka. Paulus tidak pernah bicara mengenai satu atau single leader, selalu leaders dalam bentuk tim. Karena itu gereja seharusnya dipimpin atau sebaiknya dipimpin oleh beberapa orang supaya terjadi ke multiple eldership, sehingga tidak hanya satu orang. Saudara, kata menghormati dan menjunjung dalam bahasa Indonesia tinggi sekali. Tetapi dalam bahasa Yunani kita menghormati bukan menyembah, saudara. Tidak ada konsep pengutusan pemimpin. Ada pemimpin yang begitu hebat dikutuskan sehingga apapun yang dia katakan benar atau salah tidak masalah. Karena dia hamba Tuhan, kita harus mendengarkan. Saudara, bukan itu konsepnya. Konsep menghormati dan menjunjung di sini adalah bagaimana kita memberikan diri kita dipimpin. Kalau mereka adalah pemimpin, bagaimana kita belajar untuk menaati mereka. Saudara, menghormati hamba Tuhan, menghormati penatua adalah bukan seperti saudara mengkultuskan mereka, tetapi saudara menaati, bukan karena paksaan, tapi karena kerelaan hati dan berdasarkan kitab suci. Saudara, kita jangan terjebak kepada dua ekstrim. Yang satu mengkultuskan dan yang lain mengabaikan. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Saudara, itu tugas jemaat kepada pemimpin. Bahkan Paulus mengatakan kepada orang-orang yang mengabarkan Injil, berita kebenaran ini harusnya double honor, saudara. Kata menghormati mereka karena mereka menjalankan fungsinya. Saudara, secara implisit Paulus juga sedang mengatakan, hai pemimpin, engkau harus melakukan tugasmu. Karena apa? Karena Paulus mengatakan hormati pemimpin yang bekerja keras, yang memimpin dan yang menegur kamu, saudara. Jadi ini bukan masalah jabatan. Saudara perhatikan ayat 12 dan sampai 15, Paulus tidak mengatakan penatua, elder, diakon, tetapi memang itu yang diisyaratkan. Tetapi di sini Paulus menjelaskan fungsi, roles dari para pemimpin dan bukan jabatan. Saudara, dikatakan yang pertama adalah orang-orang yang bekerja keras. Dan kata to labor di sini selalu digunakan Paulus untuk menjelaskan tentang pekerjaan Injil. Jadi Paulus menekankan bahwa tugas pemimpin rohani, pemimpin di gereja adalah segala sesuatu untuk pekerjaan Injil itu sendiri. Sehingga aktivitas gereja yang utama adalah untuk memuliakan Kristus dan mengabarkan Injil Kristus.
Tugas utama dari gereja dan pemimpinnya bukan sekedar membuat orang kagum dengan gereja kita, dengan musiknya, dengan program-programnya yang keren, dengan keramah tamahannya. Bukan, tetapi gereja adalah kingdom outpost, yaitu pos penjagaan terluar, pos perperangan untuk pekerjaan Injil itu sendiri. Maka pemimpin harus bekerja keras untuk Injil dapat disebarkan dengan efektif. Yang kedua, saudara, dikatakan to rule atau memimpin dalam kamu. Saudara, kata ini di dalam Tuhan, memimpin kamu dalam Tuhan, kata ini memiliki makna adalah mempengaruhi orang, menolong mereka supaya mereka diarahkan hidupnya. Jadi pemimpin di sini bukan penyuruh, saudara. Do this, do this, do this. Bukan, tetapi mengarahkan orang, memimpin orang supaya menuju jalan yang benar, memberitahu mereka apa yang harus mereka lakukan. Dan dikatakan memimpin kamu di dalam Tuhan. Pemimpin diberikan tugas untuk menolong orang-orang ini menjalankan tugasnya, hidupnya sebagai orang Kristen. Jadi pemimpin tidak perlu terlalu kepo untuk mengatur baju apa yang dia pakai, makan apa hari ini. Tidak, tapi yang berhubungan sesuatu in the Lord untuk orang-orang Kristen. Saudara, G.K. Beale, seorang profesor dari Westminster Seminary, mengatakan demikian. Para pemimpin gereja bukanlah penguasa yang otonom. Para pemimpin gereja mewakili otoritas Kristus. Pendeta, penatua, diaken, mereka ditugaskan oleh Kristus untuk melaksanakan pengawasan mereka terhadap kawanan domba Allah menurut kehendak Allah dan bukan menurut kehendak mereka. Sehingga pemimpin itu sebetulnya tidak memiliki otoritas lebih daripada apa yang Tuhan titipkan kepada mereka untuk mengembalakan domba-domba Tuhan. Saudara, di dalam 2 Samuel 5 ayat 12 dikatakan demikian, ketika Daud melihat bagaimana dia menjadi raja dan Tuhan menetapkan kerajaannya begitu kuat, maka dia berkata demikian. Taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan telah mengangkat martabat pemerintahannya oleh karena Israel umatnya. Daud menjadi raja yang kuat, raja yang hebat, kerajaan yang bermartabat, dihormati oleh negara, kerajaan-kerajaan lain, bukan untuk keuntungan Daud, bukan semata-mata Daud itu sendiri, tetapi Alkitab mengatakan karena untuk umat Tuhan, karena Tuhan mencintai umat Tuhan, maka Tuhan mengangkat Daud dan menguatkan kerajaannya. Saudara, demikian dengan kita. Ketika kita dipanggil Tuhan menjadi pemimpin, menjadi pendeta, menjadi penatua, diaken, apapun juga yang Tuhan tugaskan, bukan untuk kita, tapi untuk umat Tuhan, supaya digembalakan dengan baik. Saudara, memimpin dalam Tuhan selalu menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang Kristen, umat Tuhan. Dan itu harus berdasarkan firman Tuhan. Kita harus menjelaskannya apa yang Alkitab katakan. Kita tidak bisa mengatakan kepada jemaat, tadi malam Tuhan berkata, tadi pagi Roh Kudus berbisik. Tidak. Tapi kita harus selalu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau saudara melihat ada pemimpin yang bicara sembarangan dan tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara harus bertanya, apa yang firman Tuhan katakan sebetulnya? Saudara harus mengecek seperti orang-orang Berea mengecek Paulus. Saudara, Paulus aja dicek sama orang Berea. Apalagi saya, apalagi orang lain, saudara, yang mungkin hanya manusia biasa, tidak sehebat Paulus, saudara. Yang ketiga, dikatakan to admonish, yaitu menegur kamu. Saudara, kata to admonish di sini atau menegur di sini itu memiliki akar kata yang sama dengan pertobatan. Kalau pertobatan katanya adalah metanoia atau metanoa, maka itu artinya bukan sekedar mengaku salah, tetapi terjadi unsur change your mind. Turn from your sin to God. Itulah pertobatan. Ada kata no, mind, change mind. Maka menegur di sini menggunakan kata Yunani noteteo yang artinya menegur supaya terjadi perubahan.
mind. Saudara, kita sering sekali terjebak menegur, kamu salah ya, kamu salah ya, kamu salah, kamu salah. Tetapi menegur di sini adalah membimbing mereka, atau dengan kata lain, merebut mereka kembali dari kesalahan mereka supaya mereka bertobat, change their mind. Kata menegur itu, saudara. Saudara perhatikan 3 tugas utama ini, pekerjaan Injil, memimpin, dan menegur, semuanya bukan jabatan, tapi tugas, kata kerja aktif. Dan di dalam bahasa Yunani, ketiga kata kerja ini hanya menggunakan satu kata the, atau artikel, yang menunjukkan bahwa ketiga kata ini sebetulnya 3 in 1. Seorang pemimpin itu pasti bekerja, pemimpin bekerja untuk Injil, pasti memimpin, mengarahkan orang kepada kebenaran firman Tuhan, dan menegur orang yang salah supaya bertobat. Bukan mempermalukan. Saudara, kita tidak menegur orang supaya dia dipermalukan. Kita menegur orang supaya orang itu boleh bertobat kembali kepada Kristus. Saudara, kita nggak bisa berpikir bahwa karena saya pendeta, maka kamu harus menghormati dan menjunjung saya. Itu kata firman Tuhan. LHI menggunakan kata menjunjung. Paulus tidak bilang begitu. Paulus bilang pemimpin harus bekerja, dan bekerja. Dan jemaat menghormati karena mereka bekerja. Jemaat menghormati bukan karena mereka punya jabatan pendeta, jabatan penatua, jabatan diaken, tetapi karena mereka mengerjakan apa yang Tuhan katakan untuk mengembalakan domba Tuhan. Saudara, kalau ada pendeta yang minta dihormati karena jabatannya sebagai pendeta, maka pendeta itu harus kembali membaca firman Tuhan. Bahwa mereka dihormati karena mereka melakukan tugas mereka. Saudara, kita menghormati pemimpin gereja karena mereka melaksanakan otoritas yang Tuhan berikan. Bukan memiliki otoritas. Banyak orang berpikir, saya punya otoritas, kamu harus hormat sama saya. Tetapi Paulus ingin mengatakan, bukan itu. Tapi apakah engkau mengerjakan, melaksanakan otoritas yang Tuhan berikan dengan benar, dengan baik. Sehingga domba-domba Tuhan boleh terus bersekutu dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini adalah harmoni yang pertama. Jika pemimpin dan yang dipimpin berfungsi sebagaimana mestinya, maka itu akan terjadi sebuah harmoni, hidup yang harmoni. Jangan yang dipimpin mau mengatur yang memimpin. Dan yang memimpin justru bodoh amat, tidak mau tahu apa yang terjadi. Maka ini tidak akan terjadi keharmonisan. Saudara, penghormatan yang kita berikan adalah karena mereka bekerja. Karena mereka memberitakan Injil. Karena mereka memimpin dan menegur, saudara. Tetapi di dalam teks ini juga ada implikasi yang lain, saudara. Yaitu Paulus mengatakan di dalam komunitas umat Allah pasti ada pemimpin. Dan ada relasi antara pemimpin dan jemaat. Tetapi pertanyaannya, apakah seorang pendeta, seorang penatua bertanggung jawab kepada seluruh orang Kristen di muka bumi ini? Apakah seorang jemaat juga harus menaati seluruh pendeta dan penatua di muka bumi ini? Tentu tidak, saudara. Ini pasti ada sesuatu di dalam lingkup yang lebih kecil. Di dalam sebuah lingkup gereja lokal. Di mana ada penatua, diaken, pendeta yang berkomitmen untuk mengembalakan sekumpulan domba Allah. Dan ada sekumpulan domba Allah yang berkomitmen untuk dipimpin. Itulah gereja lokal, saudara. Karena itu, keanggotaan kita kepada sebuah gereja lokal itu sangat penting. Karena setiap orang Kristen harus memiliki akuntabilitas. Jadi bagi saudara yang belum menjadi anggota gereja lokal, maka Christ Chapel siap menerima Anda. Christ Chapel Palembang, Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang. Saudara, bagi saudara yang masih berpikir lebih nyaman menjadi anggota GKJJ, saudara tahu GKJJ? Gereja Kristen Jalan-Jalan, maka saudara harus bertobat. Karena Paulus ingin mengatakan bahwa saudara harus menghormati pemimpin. Pemimpin yang mana, saudara? Pemimpin yang bertanggung jawab kepada kehidupan saudara, di mana saudara berkomitmen pada sebuah gereja lokal. Saudara, bagian kedua, yaitu di ayat 14 dan 15, kita bicara mengenai
hubungan relasi antara jemaat dengan jemaat. Paulus mengatakan sekarang ya, kami juga menasihati kamu, saudara-saudara. Tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Pemimpin dan jemaat, jemaat dengan pemimpin. Dan sekarang Paulus bicara mengenai pemimpin dengan jemaat dengan jemaat. Dan Paulus menggunakan kata yang sama, admonish, tegurlah yang hidup tidak tertib. Saudara, kita sering kali suka atau ketika kita melihat orang yang salah, kita lebih cenderung menyatakan kesalahannya kepada banyak orang. Dan kecenderungan kita mempermalukan. Tetapi kata noteteo yang dipakai untuk dari pemimpin kepada jemaat juga dipakai Paulus dari jemaat kepada jemaat. Jadi ketika kita ingin menyatakan kesalahan, tujuan kita bukan mempermalukan jemaat yang lain. Bukan mempermalukan saudara-saudari kita di dalam Kristus. Tetapi tujuan kita agar mereka, ingat, ada unsur metanoa, yaitu untuk terjadinya perubahan pemikiran. Mind, change mind. Jadi saudara, jika saudara mengasihi seanggota tubuh Kristus, saudara menegur mereka di dalam kasih, dan saudara ingin mereka bertobat. Change their mind from their sin to God, saudara. Dan saudara, yang kata ini juga memiliki dua arti. Secara literal adalah kata admonish. Maksud saya adalah tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Nah, sekarang kita mulai menegur yang hidupnya tidak tertib. Kata tidak tertib di sini juga memiliki dua arti. Secara literal artinya adalah orang-orang yang hidupnya mengabaikan instruksi Allah. Mereka mengerjakan yang tidak harus mereka kerjakan, tetapi yang harus mereka kerjakan, mereka tidak kerjakan. Ini adalah orang-orang yang kepo, saudara. Dia tidak kerjakan apa yang harus dia kerjakan, tapi dia kerjakan yang seharusnya dia kerjakan. Dan dia selalu ngurusin orang lain, saudara. Saya jadi ingat definisi dosa di dalam katekismus singkat Westminster adalah dosa adalah melakukan yang Allah larang dan tidak melakukan yang Allah minta. Nah, orang yang tidak tertib seperti ini adalah orang-orang yang mirip, saudara. Yang mestinya tanggung jawab dia tidak kerjakan. Tetapi kerjanya ngurusin orang lain. Nah, tugas kita menegur. Bukan mempermalukan mereka. Saudara, dalam bahasa Inggris diterjemahkan, ESV menerjemahkan, tegurlah mereka yang idle. Dan Paulus beberapa kali menerjemahkan kata ini dengan mengatakan, jangan idle. Do not be idle. Jangan nggak ngapa-ngapain. Jangan malas. Kurang lebih seperti itu. Malas mengerjakan yang seharusnya mereka kerjakan. Dan orang-orang kayak gini banyak, saudara, di gereja. Dan semakin besar gereja, semakin banyak kita ketemu orang-orang yang kepo seperti ini, saudara. Dan tetapi tugas kita untuk terus menolong mereka, menegur mereka. Kalau dibiarkan, ini menjadi kanker, saudara. Nah, kita perlu belajar sebagai jemaat bagaimana mengasihi mereka, tetapi bukan untuk mempermalukan mereka. Kecenderungan kita adalah biar mati lu sana. Tidak seperti itu, saudara. Saudara, yang kedua dikatakan adalah hiburlah mereka yang tawar hati, ya, mereka yang discourage, mereka yang lemah, maka kita harus menolong mereka dengan menasehati mereka, menghibur mereka, seperti Paulus menasehati atau menghibur orang yang mengalami kesedihan mendalam. Dan kita harus hati-hati menggunakan firman Tuhan dalam menegur orang. Seringkali kita nih so hebat. Kalau ada orang sedang lemah iman, maka kita kasih ayat-ayat yang mungkin kadang-kadang tidak tepat, saudara. Mungkin menghibur mereka yang paling utama adalah berdoa bagi mereka. Dan mungkin berusaha berempati kepada mereka. Jangan menjadi seperti sahabat-sahabat Ayub. Ayub menyebut mereka penghibur sialan. Omongnya memang benar, tetapi tidak tepat. Kita bukan Tuhan. Kita nggak tahu kenapa saudara kita. Kita tidak tahu dengan detil kenapa saudara kita mengalami ketawar hati. Kita doakan mereka.
kita datangi dan mungkin kita coba berempati kepada mereka, saudara. Jadi kita menolong mereka karena kita juga tidak tahu apa yang terjadi. Kita hibur mereka bahwa memang kita tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Dan ada pengharapan di dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, sesama jemaat kita akan bertemu dengan orang-orang yang lemah. Dikatakan belalah yang lemah, help the weak. Kata the weak di sini, saudara, sangat jelas di dalam Yunani adalah physical weak dan economically weak. Maka saudara, kita diminta untuk menolong mereka, mengasihi mereka, dan membantu mereka. Paulus katakan kita harus menolong orang-orang yang mengalami kesulitan seperti ini. Dan Paulus selalu mengajarkan degree of proximity, derajat kedekatan. Kita tidak mungkin hanya memikirkan orang yang jauh, yang di Afrika, di tempat lain, tetapi jemaat kita sendiri yang begitu dekat dengan kita, tidak kita tolong, saudara. Paulus selalu mengatakan degree of proximity. Your family first. Your church member first. Dan mungkin saudara, orang-orang Kristen yang lain, dan seluruh umat manusia, selalu dalam menolong orang ada derajat kedekatan. Dan tolonglah orang-orang yang ada di gereja kita yang mengalami kesulitan. Tapi seringkali kita berpikir kita adalah orang yang paling sulit di dunia ini. Sehingga kita tidak mau menolong orang lain lagi. Kita yang harusnya ditolong. Saudara, kalau saudara berpikir seperti itu, mungkin saudara harus nyanyi lagu sekolah minggu, hitunglah berkatmu satu persatu. Pasti saudara bukan orang yang paling sulit di dunia ini. Dan Tuhan senang kalau saudara memberkati mereka. Yang keempat, Paulus mengatakan, be patient with them all, yaitu dikatakan bahwa sabarlah terhadap semua orang. Kita diminta sabar. Kenapa? Karena ketika kita menegur, ketika kita menghibur, ketika kita menolong, seringkali kita, orang-orang itu mungkin tidak berterima kasih, orang-orang itu mungkin tetap menyebalkan gitu. Dan banyak orang-orang yang rese di dalam gereja, saudara, itu kenyataan. Maka Paulus minta kita untuk bersabar dan terus menegur, terus menghibur, dan terus membela. Karena apa? Karena kesabaran adalah buah roh. Jika kita yang lebih dewasa, semakin hari semakin tumbuh dalam Kristus, semakin kuat, semakin berakar, maka buah roh kesabaran itu akan semakin besar. Dan buah kesabaran itu adalah manifestasi dari kasih. Dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dikatakan bahwa kasih itu sabar. Dan tugas kita adalah mengasihi. Karena itu harus sabar. Saudara ngomong begini gampang, saudara. Saya tahu. Tapi seringkali saya juga tidak sabar. Tolong doakan saya, saudara. Seringkali saya juga kesel melihat orang-orang yang nyebelin, saudara. Tetapi Tuhan minta kita sabar kepada mereka. Ayat ini menegur saya dulu sebelum saya mengajarkannya kepada saudara. Saya harus sabar kepada orang-orang yang memang orang-orang rese di dalam gereja, saudara. Saudara, dikatakan yang kelima, ada orang-orang yang bukan cuma rese tapi juga berbuat jahat kepada kita. Dan ini berat, saudara. Karena Paulus mengatakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kebaikan dengan kebaikan. Saudara, saya tahu ini tidak mudah. Tetapi ini perintah Tuhan melalui Paulus, jangan membalas kejahatan. Karena apa? Karena Tuhanlah yang membalaskannya. Dikatakan di dalam ayat sebelumnya, dalam pasal 4, God is an avenger. Lebih kuat dari Hulk, lebih pintar dari Iron Man, dan lebih mighty dari Thor. Karena itu biarkanlah pembalasan menjadi milik Tuhan. Paulus mengatakan di sini, senantiasa membalas dengan yang baik. Saudara, mudah mengatakan ini, tidak mudah melakukannya. Kita butuh pertolongan Roh Kudus. Kita butuh kekuatan dari Allah supaya kita bisa melakukannya. Tetapi ketika kita berhasil melakukannya, ini sesuatu yang indah, saudara. Saudara, harmoni yang kedua akan tercapai ketika jemaat dengan jemaat berfungsi sebagaimana seharusnya. Saling menegur, saling menghibur, saling membela, dan sabar satu sama lain. Dan tidak membalas
yang jahat dengan yang jahat, tetapi tetap membalas dengan yang baik terhadap semua orang. Dikatakan bukan hanya kepada komunitas kita. Saudara, Tuhan telah menentukan peranan kita yang berbeda satu sama lain. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi jemaat, tapi semua kalau berjalan dengan baik, maka itu yang terjadi. Saudara, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah lagu yang sangat terkenal ketika saya masih remaja, yaitu Friends. Lagu ini dari Michael W. Smith. Di dalam refnya berbunyi demikian. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, cause the welcome will not end. Katakan bahwa teman akan menjadi teman selamanya kalau Tuhan adalah Tuhan mereka. Kalau kita tidak memiliki Tuhan yang sama, maka kita tidak mungkin menjadi sahabat selamanya. Mungkin kita bisa menjadi teman, menjadi rekan, tetapi menjadi sahabat yang sebenarnya hanya terjadi ketika Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Kalau Tuhan kita sama, maka kita bisa hidup dalam harmoni. Tetapi kalau kita menyembah Tuhan yang berbeda, maka sangat sulit untuk hidup dalam harmoni. Tapi Pak Yohanes, bukankah kita dalam satu gereja menyembah Tuhan yang sama? Kok bisa kita menyembah Tuhan yang berbeda? Oh, jangan salah saudara, sangat bisa. Karena banyak dari kita ada di dalam gereja, tapi Tuhannya bukan Tuhan Yesus. Dia tidak menyembah Tuhan Yesus, tapi menyembah dirinya sendiri. Tuhan adalah dirinya sendiri yang berkuasa, yang perlu dipuaskan, yang perlu dimuliakan, yang perlu dinikmati oleh mereka sendiri. Apapun yang dilakukannya selalu menjadi yang paling benar karena dia Tuhan. Sehingga kalau ada orang yang bersalah kepada dia, dia yang benar karena dia Tuhan. Maka orang-orang seperti ini terus dipuaskan ke dirinya sendiri dan dia tidak pernah menyembah Tuhan. Ketika orang ini melihat pendapat yang berbeda, pemimpin yang memiliki pendapat yang berbeda, dia putuskan dia yang benar, pemimpin dan orang lain itu yang salah. Saudara, seorang pastor mengatakan demikian. Seringkali orang Kristen di dalam gereja menghakimi orang lain, bunyinya seperti ini, saudara. We judge other people by their actions. Kalau ada orang salah, orang itu benar-benar salah. Itu memang salah banget. Tetapi dikatakan, we judge ourselves by our intention. Kalau ada orang lain yang salah, kita akan mengatakan dia salah, intensinya, teologinya, semuanya salah. Tapi kalau saya melakukan, maksud saya bukan begitu. Saudara salah sangka. So, dengan mudah kita menghakimi orang. Tapi dengan mudah juga kita mengatakan maksud kita bukan begitu. Saudara, selama Tuhan adalah diri kita sendiri, bukan pencipta langit dan bumi, maka sangat sulit, saudara, untuk berharmoni dengan orang-orang seperti ini. Dan keinginan manusia menjadi Tuhan bukanlah barang baru, saudara. Sejak di Taman Eden, yang merupakan sanctuary, prototipe pertama dari sanctuary Allah, di mana Allah dan manusia bersekutu, manusia ingin jadi Tuhan. Ketika prototipe kedua sanctuary, yaitu bait Allah, maka imam-imam di sana pun ingin menjadi Tuhan dan melakukan apapun yang mereka anggap benar. Ketika gereja menjadi prototipe yang lebih sempurna, tapi masih prototipe, tempat di mana Allah bersekutu dengan manusia, manusia-manusia pun ingin menjadi Tuhan. Semua orang ingin menjadi Tuhan. Dan ketika kita tidak menyembah Tuhan yang hidup dan yang benar, tetapi kita menyembah diri kita sendiri, ini sangat sulit terjadi harmoni, saudara. Saudara, karena kita adalah Tuhan, kita tidak lagi mempedulikan Tuhan yang benar. Kita hanya mempedulikan diri kita sendiri. Ketika kita mengasihi Tuhan, kecenderungan kita adalah supaya orang melihat kita mengasihi Tuhan. Ketika orang tidak melihat kita mengasihi Tuhan, atau orang tidak melihat kita, maka kita tidak peduli dengan seluruh ajaran-ajaran Tuhan. Ketika kita mengasihi sesama kita, juga dalam rangka supaya orang lain memuji kita. Semua yang terjadi karena saya, untuk saya, oleh saya. Dari saya, oleh saya, untuk saya, saudara. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk mengevaluasi diri. Jika Kristus mati bagi saudara, jika karena darah dari tubuh dan darah Kristus yang mengampuni saudara,
yang membawa saudara menjadi orang kudus Allah, siapakah yang akan saudara sembah? Dirimu sendiri atau Tuhan yang menciptakan saudara, yang menebus saudara? Dan apa yang saudara lakukan selama ini? Dapatkah saudara menilai di mana letak pusat dari seluruh aktivitas saudara? Di mana senternya itu? Apakah senternya itu diri saudara atau senternya Tuhan? Kita bisa melihat apa yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika kita fokus pada pekerjaan Tuhan, kalau jika kita fokus kepada kerajaan Allah, kita tidak punya waktu untuk fokus kepada diri kita sendiri. Saudara, saya ingin mengajak kita semua yang terjebak kepada diri sendiri untuk bertobat. Karena Yesus berkata bahwa datanglah kepadanya. Dia memberikan beban yang ringan. Saudara menjadikan diri saudara sebagai pusat kehidupan saudara, itu beban yang berat. Karena saudara selalu harus memakai topeng. Nah, hari ini bagus pakai topeng, saudara. Saudara harus menjadi tipu-tipu orang supaya terlihat baik. Karena pusatnya saudara. Tetapi jika saudara menjadikan Kristus sebagai pusat, maka saudara tidak peduli apa yang orang lain katakan. Selama saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan saudara bisa mengasihi sesama. Bukan untuk dilihat manusia. Bukan supaya manusia itu mengasihi saudara kembali. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Dalam rangka kita mengasihi Tuhan. Saudara, jika kita hidup seperti ini, maka gereja yang harmoni, walaupun tidak sempurna, bisa terlaksana. Kita bisa mencicipi harmoni yang terjadi di surga saat ini, saudara. Kita tidak perlu menunggu surga. Kita tidak perlu menunggu mati lalu berkumpul dengan mereka di sana. Saat ini, ketika senternya bukan kita, tapi pusatnya adalah Kristus, kita mencicipi surga, mencicipi indahnya, harmoninya, hidup bersama dengan orang-orang kudus. Dan orang-orang lain mengatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 25, Paulus mengatakan, orang-orang akan mengatakan, sungguh Allah ada di tengah-tengah kita semua. Saudara, mari saya mengajak saudara untuk memikirkan hal ini dan bertobat. Change your center from yourself to God. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu telah selesai berbicara. Kiranya Tuhan memberkati setiap kebenaran dan memateraikannya dalam kehidupan kami. Dan yang bukan kebenaran kiranya itu boleh berlalu. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat di Christ Chapel ini boleh sama-sama memindahkan pusat hidup yang ada dalam diri kami menjadi di dalam Kristus. Kiranya Tuhan memakai Christ Chapel ini menjadi kingdom outpost untuk memberitakan Injil. Dan orang-orang yang ada di dalamnya boleh saling menasehati, boleh saling menolong, menguatkan, dan boleh saling membela. Karena kami adalah orang-orang kudus Allah yang dibayar dengan darah yang mahal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah diberitakan boleh kembali menguatkan kita dan meneguhkan kita sebagai satu tubuh Kristus untuk kita boleh terus mengusahakan persatuan. Dan saat ini Bapak Ibu, mari kita kidungkan lagu yang berjudul Serikat Persaudaraan untuk mengakhiri persekutuan kita di pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan bersama kita kidungkan lagu ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah di
Saat ini marilah kita kembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal dengan kita menyanyikan doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai senam malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Amin. Saudara, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya untuk hidup sebagai orang kudus Tuhan sampai Yesus datang kembali. Amin. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini. Sampai jumpa di waktu yang sama minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.